Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar 1. Terusus pada kali ini kita akan membahas soal CPMK 3 terkait tentang mengkaji hukum-hukum Newton yang terkait dalam dinamika gerak dan pengaplikasiannya dalam menyelesaikan masalah fisika pada soal nomor 1. Jadi terdapat dua buah balok yang dihubungkan dengan tali, yang dimana massa tali itu dapat kita abaikan, lalu kedua balok tersebut ditarik oleh gaya horizontal F. Jika F besarnya 68,0 Newton dan massa pertama 12 kg, massa kedua 18 kg, serta koefisien gaya gesekan kinetik antara masing-masing balok dengan permukaan itu adalah 0,1. Tentukanlah A, gambarkan diagram benda bebas untuk masing-masing balok, dan B, tentukanlah tegangan tali dan besarnya percepatan sistem. Oleh karena itu, untuk menjawab pada bagian A adalah sebagai berikut. Jadi ini ada massa pertama dan massa kedua, lalu keduanya ditarik oleh gaya sebesar F. Dan antara benda pertama dan benda kedua itu dia dihubungkan oleh tali yang berwarna hitam. Apabila kita melihat diagram bebas untuk benda pertama, berarti terdapat 5 buah gaya. Pada arah sumbu X itu ada gaya F, lalu ada gaya T, dan ada gaya gesek antara benda pertama dengan permukaan. Kemudian pada arah sumbu Y itu ada dua, ada gaya normal dan ada gaya berat. Kemudian untuk benda kedua terdapat 4 buah gaya. Pada arah sumbu X itu ada gaya tegangan tali T, kemudian ada gaya gesek antara benda kedua dan permukaan, yang dimana arahnya itu berlawanan dengan arah pergerakan benda. Selanjutnya, pada arah sumbu Y terdapat 2 buah gaya, yakni ada gaya normal dan ada gaya berat untuk benda kedua. Selanjutnya, kita akan mencoba menentukan berapa besar tegangan tali T dan besarnya percepatan sistem. Oleh karena itu, kita tinjau dulu benda yang pertama. Karena bendanya bergerak pada arah sumbu X, berarti kita gunakan hukum kedua Newton, yakni jumlah resultan gaya pada arah sumbu X itu sama dengan massa benda pertama dikalikan dengan percepatan sistemnya. Apabila kita melihat jumlah-jumlah gaya yang berada pada sumbu X yang bekerja pada benda pertama, lalu kita mengambil arah kanan sebagai arah yang positif, maka nanti kita peroleh F kurang T kurang gaya gesek antara benda pertama dengan permukaan sama dengan massa benda pertama dikalikan dengan percepatan sistemnya. Berdasarkan persamaan ini, kita bisa mencari berapa atau apa persamaan untuk tegangan tali T, yakni F kurang gaya gesek pertama dikurang M1 dikalikan dengan A. Perlu diingat bahwa Fg itu gaya gesek merupakan koefisien gesekan kinetik dikalikan dengan gaya normal pada benda pertama. Tetapi kita tidak mengetahui berapa gaya normal ini, oleh karena itu kita tinjau pada sumbu Y-nya untuk benda pertama. Di sini sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya tidak bergerak secara vertikal, oleh karena itu dia bernilai sama dengan 0. Dengan mengambil arah ke bawah arah positif, kemudian arah ke atas negatif, maka kita peroleh sigma Fy sama dengan W1 dikurang dengan N1. Atau gaya normal itu tak lain sama dengan gaya berat dari benda yang pertama. Apabila gaya normal ini kita substitusi ke persamaan T ini, maka nanti kita peroleh T sama dengan F kurang mu K dikalikan M1G dikurang M1 dikalikan dengan A. Oke, dilihat bahwa massa tali diabaikan, berarti bisa kita kondisikan bahwa tegangan tali antara benda pertama dan benda kedua itu nilainya akan sama. Selanjutnya kita tinjau untuk benda yang kedua. Dengan konsep yang sama, sigma Fx sama dengan M2 dikalikan dengan A. Di sini hanya ada 2 buah gaya yang bekerja pada arah sumbu X, yakni T dan Fg2. Oleh karena itu, kita peroleh T kurang Fg2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. T kita ambil arah yang positif karena arah diagram gaya T ini dia bergerak ke arah kanan, dan Fg itu selalu berlawanan arah dengan arah pergerakan benda. Maka kita peroleh T sama dengan Fg2 ditambah M2 dikalikan dengan A. Di sini kita terkendala lagi untuk mencari besaran gaya normal benda yang kedua.
Dengan menggunakan konsep yang sama, maka kita peroleh ternyata gaya normalnya untuk benda kedua tak lain sama dengan gaya berat dari benda kedua itu sendiri. Oleh karena itu, untuk tegangan tali pada benda yang kedua dapat dituliskan ke dalam bentuk T sama dengan mu K M2G ditambah dengan M2 dikalikan dengan A. Di sini terlihat bahwa nilai T untuk benda kedua dan benda pertama itu dia sama. Oleh karena itu kita bisa samakan kedua buah ruasnya, maka nanti kita peroleh A sama dengan F kurang mu Kg dalam kurung penjumlahan masing-masing massa benda dibagikan dengan penjumlahan antara massa pertama ditambah dengan massa yang kedua. Sampai di sini, apabila kita memasukkan nilai-nilai yang diberikan dalam soal, nanti kita peroleh bahwa nilai percepatan sistemnya yakni sebesar 1,28 meter per sekon pangkat 2. Lebih lanjut, untuk mencari nilai T-nya, maka kita tinggal mensubstitusi nilai percepatan ini ke persamaan tegangan tali yang telah kita peroleh. Oleh karena itu, kita peroleh nanti T sama dengan 40 Newton. Baik, kalau begitu sekian informasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.